Kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu dari bab 4. Ada beberapa topik di dalam bab ini, yaitu huruf-huruf lemah. Ya, sebelumnya ada sih mengenai aksen, tapi kita akan bahas tidak sesuai dengan buku, ya. Jadi huruf-huruf lemah, lalu kemudian kita akan bahas mengenai mapik, dan ini adalah poin yang paling penting, yaitu mengenai suku kata atau silabel, ya. Lalu kemudian setelah ini selesai baru kita akan membahas mengenai aksen. Jadi aksen atau topik aksen di dalam bahasa Ibrani karena jadi gini, aksen itu adalah mirip sama vokal, ya tidak tertulis sebenarnya di dalam di bahasa Ibrani gundul, tetapi dia dihafalkan gitu. Jadi dia persis seperti orang-orang Ibrani membaca vokal, mereka juga mengingat di mana letak aksennya. Nah, ini tidak terlalu berguna buat kita di dalam eksegese. Nah, sementara kita belajar ini untuk eksegese. Jadi kita akan fokus ke bagian-bagian yang sebenarnya kita penting untuk eksegese kita ya. Nah, jadi yang pertama mengenai huruf-huruf lemah. Jadi huruf lemah ini berhubungan dengan silabel nantinya. Ya, jadi ini sebenarnya pembahasan untuk mengantar mengenai huruf lemah. Jadi ini aturan-aturan untuk menolong kita memahami konsep huruf di dalam silabel ya. Jadi ada alef dan he ya. Jadi saya jelaskan dulu mengenai hal ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, jadi misalkan kata makan. Kata makan ini kalau kita menjadi silabel ya, jadi kata makan itu adalah ma dan kan. Nah, di sini kita lihat ma, nah ini kan. Nah, ini kita sebut sebagai open, dia terbuka. Ya. Kalau ini close, tertutup gitu. Jadi ini terbuka, tertutup. Jadi apa yang terbuka dan tertutup di sini? Jadi kalau dia diakhiri oleh huruf vokal, ya kalau dia vokal, maka dia terbuka. Jadi terbuka, ma gitu ya. Tapi kalau diakhiri oleh konsonan, ya, ini konsonan, huruf N, ya, konsonan N, maka dia akan menjadi tertutup, gitu, ya, tertutup. Jadi terbuka dan tertutup. Nah, eh, alef, alef dan he ini adalah konsonan, ya, dia konsonan, tetapi dia tidak bisa menutup suku kata. Jadi dia tidak bisa berfungsi sebagai konsonan ketika dia di akhir kata atau di akhir suku kata. Sehingga kalau dia berada di akhir suku kata, maka dia akan berfungsi menjadi vokal dan otomatis menjadi terbuka. Ya, jadi itu aturannya untuk kita bisa paham. Kita coba perhatikan pengkalimatan yang dijelaskan di sini. Jadi alef dan he itu berfungsi sebagai konsonan pada awal suku kata. Namun pada akhir suku kata, huruf ini menjadi diam. Kehilangan nilai konsonannya ya, dan hanya menjadi huruf-huruf vokal. Ketika hal terjadi, maka alif maupun ha tidak dapat mengakhiri suku kata. Jadi dia bukan satu fungsi konsonan penutup ya. Nah, alif selalu merupakan huruf diam pada akhir sebuah suku kata. Baik di tengah sebuah kata atau pada akhir sebuah kata. Kalau he itu huruf diam ketika berfungsi sebagai konsonan yang mengakhiri sebuah kata. Ya, jadi ketika dia mengakhiri sebuah kata, maka dia menjadi huruf diam. Ya, nah ini ada beberapa contohnya ya, yaitu beresit. Jadi beresit ini nanti kita akan lihat di sini ya. Saya udah ada pembahasannya sebenarnya ada pembahasannya di bagian ini. Jadi kalau kata beresit, ya beresit itu punya pembagian nih, yaitu kata bere, ya bere dan kata sit. Nah di sini alef, ya kata alef di sini dia bentuknya itu kan mengakhiri.
yang mengakhiri suku kata. Karena kan kata Bereshit ini, kita balik ke sini ya. Nah, kata Bereshit ini punya akan diakhiri dengan huruf ini. Lalu kemudian misalnya kata ini. Ya, ini kan kita cek dulu ada berapa vokalnya, maka vokalnya ada 1, ada 2. Nah, maka kita tahu bahwa dia ada 2 suku kata. Ini ada berapa? Berarti dia ada 2 suku kata. Ada berapa vokalnya? Ini banyak. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 suku kata. Nah, di sini ada yang sedang pembahasan sini adalah huruf he. Ini juga huruf he, ini adalah huruf alef. Ya. Jadi, kita lihat dulu ini ya. Jadi, huruf-huruf lemah itu akan kehilangan fungsi konsonannya ketika dia mengakhiri suku kata. Nah, lanjutnya itu ada mapik. Jadi mapik ini adalah kan mirip seperti dages ya. Jadi dia itu titik ya, seperti di tengah-tengah gini. Kan kalau gutural itu nggak bisa dikasih dages. Nah, khusus he itu untuk mempertahankan nilai konsonannya ya, menggantikan fungsi sebagai huruf vokal. Jadi huruf he, tadi kan di sini dikatakan he itu lemah ya, tidak bisa mengakhiri satu suku kata, maka kalau diberikan mapik, maka dia kembali menguat. Jadi seperti he itu lemah, tapi ketika dikasih mapik, maka dia menjadi lebih kuat. Nah, maka dia ketika diberikan huruf he pada akhir sebuah kata dengan mapik, maka dia dianggap sebagai huruf guttural kuat. Jadi di antara guttural itu ada yang lemah lagi, ada yang lebih kuat ya. Nah, dalam golongan yang sama dengan he, het, dan ayin. Jadi yang lemah banget itu adalah alef, yang he itu jikalau diberikan mapik maka dia akan berfungsi sebagai mirip seperti het sama ayin ya. Dia memang tetap guttural tetapi dia lebih kuat. Jadi dia bisa menutup sebuah suku kata. Jadi dia bisa menutup sebuah suku kata. Jadi gini, modelnya kan jadi gini. Jadi kalau misalnya nggak ada mapik maka dia open, tapi karena dia ada mapik maka jadi close. Jadi gini, ini jadi menguat, maka dia akan menjadi penutup suku kata. Gitu ya. Nah, kita akan lihat, ini kan dua bagian untuk mengantarkan kita memahami sistem syllable. Nah, kita akan coba lihat sistem syllable ini ya. Jadi sebagai pengantarnya, kita perhatikan mengenai syllable ini. Jadi 12.1 ini bukan menjelaskan syllable dulu ya, dia memberikan sebuah pengantar dulu. Jadi kita dalam bahasa Ibrani itu setiap konsonan itu punya istilahnya punya huruf vokalnya gitu ya. Kalau enggak kan nggak bisa dibaca ya. Jadi dia ada huruf vokal untuk pasangannya. Nah, kecuali apa? Kecuali di belakang gitu ya. Nah, contohnya balik seperti yang tadi, ini saya pakai bahasa Indonesia supaya kita jelas gitu ya. Jadi kan kalau kita pisahkan, misalnya nih ya, misalnya kita buat suku katanya misalnya tadi ya, makan. Nah, di sini kan ada M, ada K, ada N. Jadi M kalau bisa berani kan diletakin di bawahnya gitu ya. Misalnya kita buatnya modelnya beginilah ya. Makan. Nah, sorry, ini gede. Ya, makan. Jadi kan ini kan satu pasang, ini satu pasang gitu ya. Nah, ini tidak ada. Jadi ada konsonan yang diberikan tidak diberikan vokal, yaitu yang di akhir ya. Di akhir dia biasa tidak diberikan vokal lagi. Atau dia adalah huruf alef gitu. Jadi kalau huruf alef seperti di sini kata Bereshit ini, jadi di sini huruf alef itu dia berfungsi sebagai huruf diam. Jadi dia nggak berbunyi. Contohnya misalnya ya kata rosh. Nah, kita coba lihat kata rosh ini. Nah, kita lihat penjelasannya mengenai kata rosh ini. Nah, kalau kata rosh ini, nah ini sini kita bisa lihat kata rosh di bentuk huruf ini ya. Di sini ada huruf ada resh, ini ada vokalnya. Jadi ini udah satu pasang gitu ya.
Lalu di sini dia tidak punya ini kan kalau ini shin, ini kan sama dengan n ya. Jadi di akhir suku kata. Nah, kalau alef di sini dia tidak ada pasangannya gitu. Jadi dia akan berfungsi senyap gitu ya. Jadi kalau bacanya udah langsung rosh gitu. Jadi modelnya itu dia kayak melewati. Modelnya gini, kalau kita tulisan ininya kan, jadi bunyinya adalah misalnya gini. Ini ada senyapnya, lalu kemudian S. Jadi bacanya adalah rosh gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini dia ada konsonan-konsonan yang tidak ada kata, tidak ada katanya, tidak ada huruf vokalnya, ya. Contohnya seperti ini. Tapi umumnya semuanya selalu ada konsonan selalu bersama-sama dengan pasangannya yaitu vokal supaya bisa dibaca ya. Misalnya kita lihat lagi misalnya kata pe ya, sa wat gitu. Jadi bunyi kalau di Ibrani kan begini. Jadi ketikanya di sini kan bacanya jadi pesawat gitu ya. Jadi ini ada pasangannya, ini ada pasangannya, ini ada pasangannya khusus T karena di bagian akhir penutup jadi close gitu ya, berarti dia tidak dimasuki. Jadi kurang lebih modelnya begitu. Nah, coba kita perhatikan contoh di buku gitu ya. Nah, di buku dituliskan contohnya kata bersih. Jadi alef ini, sini ada alef ya. Nah, kalau kita lihat di sini, alef, alef ini adalah huruf diam pada akhir sebuah suku kata. Dan karenanya tidak diberi huruf vokal atau shifa tak bersuara di bawahnya. Jadi tidak ada vokal penuh ataupun tidak penuh ya atau half vowel. Nah, taf ini jadi ada dua konsonan di sini yang tidak menggunakan uh, vokal. Yang taf kita tahu tadi sudah saya kasih tunjuk aturannya, yaitu ya kalau dia di akhir umumnya memang ada konsonan dan dia tidak membutuhkan sama sekali vokal gitu ya. Nah, taf pada akhir kata tidak mendapat vokal atau sifat bersuara ya, jadi full vowel atau half vowel. Ketiga konsonan lainnya semuanya diperhatikan huruf vokal berbunyi. Jadi ini cuma cara pembacaan sesuatu yang wajar, yang biasa lah gitu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Beresit, nah ini tadi sudah dibahas, nomor 2 nih, kata Elohim. Nah, di sini ya ada alef, ada pasangan vokalnya di sini. Lalu ada lamet, ada pasangan vokal di sini. Lalu kemudian kata he, ada vokalnya di sini ya. Lalu ini M. Nah, ini adalah bentuk terakhirnya. Nah, lalu kata misalnya kata ini ya, fa yafdel. Nah, kata ini ada pasangannya ya, fav sama kata. Lalu di sini ada yod, yod yang ada dagesnya. Lalu sini ada pasangannya. Sini ada bed di sini ya, modelnya bed del. Nah, bed ini tapi bentuknya ada sifa, senyap gitu ya, sehingga dia menutup. Nah, maka dikatakan kata ini agak rumit. Rumitnya itu maksudnya bukan rumit gimana, tapi karena butuh penjelasan sedikit gitu. Nah, kenapa? Karena terdiri dari 5 konsonan dan 3 huruf vokal dan sebuah sifat tak bersuara, yaitu pemisah suku kata. Nah, ini kan tadi sudah saya tunjukkan di sini stop nih. Sini ada stop. Nah, sifat yang berada di bawah bed itu senyap karena diikuti oleh beget kefat dengan sebuah dages lene. Jadi ada memberitahu kita langsung kalau ini ada titik gitu loh, ya. Ada titik. Sehingga masing-masing huruf ini kecuali huruf terakhir didukung oleh sebuah vokal. Nah, sementara yang bed ini dia diberi sifat senyap, berarti dia harus kosong, penutup begitu. Nah, kurang lebih modelnya begitu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bentuknya itu adalah ini. Jadi pasangannya ini, ya ini pasangannya ini
stop, dia jadi close. Gitu. Nah, lanjutnya. Semua sukata dalam bahasa Ibrani harus mulai dengan sebuah konsonan, ya. Ya, wajar semuanya mulai dari konsonan. Karena memang pembacanya selalu konsonan, gitu. Apalagi ini adalah bahasa tradisi hanya menggunakan kata konsonan doang, sementara vowel dan aksennya adalah bentuk-bentuk yang dihafalkan. Nah, ada pengecualian dalam ketentuan ini, yaitu sebuah kata yang dimulai dengan huruf vokal, yaitu kata ini. Ya, faf dengan titik atau kita baca dengan surek, ya, surek. Nah, contohnya kata ini. Ini kan dia sebenarnya kan bentuknya konsonan, ya, faf dengan titik, gitu ya, faf dengan titik, tapi ini kan bacanya u, karena kan dia surek sebenarnya, unchangeable long vowel. Tapi kan dia bentuknya adalah konsonan. Sama seperti hirekiot gitu ya. Long vowel itu ada konsonannya. Nah, kalau ada konsonan berarti dia itu ada fungsi konsonan gitu. Nah, sama dengan surek. Surek ini ada konsonannya, ada vokalnya gitu. Jadi karena modelnya adalah vav konsonan, tapi sebenarnya bunyinya u gitu. Nah, untuk membacanya, kita akan tetap membacanya sebagai U, dan inilah pengecualian untuk mengawali. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya dia juga bentuknya juga aslinya juga adalah konsonan. Nah, jadi kata uben, ya uben, ini menunjukkan bahwa dia memulai dengan U atau vokal, ya uben. Nah, itu namanya pengecualian. Nah, ini alasannya ya. Alasannya dituliskan juga oleh Patch Kelly. Beberapa ahli tata bahasa berpendapat bahwa ini bukan benar-benar merupakan pengecualian, tapi memang bentuk vav ini di dalam huruf awal ini bacanya u, tapi sebenarnya bentuknya vav, dapat dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan dua fungsi, baik sebagai konsonan maupun sebagai vokal, yaitu sebagai vav dan sebagai surek. Ya. Nah, jadi modelnya cuma kasih contoh supaya kita ngeh gitu ya. Ada yang memulai dengan vokal, bacanya vokal, tapi sebenarnya bentuknya itu adalah konsonan. Nah, kata Yerusalem menyodorkan beberapa masalah khusus. Kata ini muncul 5 kali. Bentuknya begini, ya. Bentuknya adalah Yerushalayim. Nah, namun dalam pembacaan lainnya itu bentuknya itu beda sedikit, ya. Bentuknya itu adalah seperti ini. Yerusalami. Nah, ini ada kata ada di belakangnya gitu. Yerusalami. Harusnya kan diakhiri dengan huruf konsonan, tapi dia jadi terbuka lagi gitu ya. Yerusalami. Nah, tanpa yod sebelum hirek terakhir. Jadi ini kan ada hirek ya. Nah, mungkin yod tersirat dalam bentuk singkatnya atau sebagai sebuah kata serapan dalam bahasa lain. Jadi mereka itu menduga ada di sini ada yodnya, gitu. Jadi bentuknya adalah Yerusalami, tapi kan ada bentuk vav. Nah, atau ini adalah serapan dari bahasa lain, artinya itu digunakan oleh orang lain atau kemudian diserap sehingga bunyinya jadi Yerusalami gitu ya. Jadi mengikuti kata asli waktu dia diserap gitu. Nah, ini ada dua pengecualian tadi. Jadi yang mengawali sebuah kata adalah konsonan, tapi khusus surek dia bisa ya. Lalu mengakhiri sebuah kata juga adalah konsonan, tapi khusus yang ini Yerusalami, ini juga menjadi kasus khusus ya, jadi kasus pengecualian gitu. Nah, ini adalah aturan untuk memahami pembagian suku kata. Jadi sebuah suku kata Ibrani itu memuat satu huruf vokal penuh. Jadi yang nggak penuh itu tidak dihitung. Jadi gimana caranya kita mengetahui atau bagaimana kita menghitung berapa jumlah satu suku kata dalam satu kata?
maka kita hitung aja dulu berapa full vowelnya, berapa sih vokal penuh yang ada di dalam satu sukukata itu ya. Kita bisa langsung hitung. Contohnya, ini contohnya ya, yang ada di sini. Nah, misalnya kata bereshit ya, bereshit. Kita lihat berapa huruf vokal penuhnya. Kita lihat 1, 2. Ya udah, berarti ada 2. Kata berit berapa? Kita cek. Oh, cuma ada 1. Berarti cuma 1 suku kata. Elohim ini vokal penuh nggak? Enggak, gitu ya. Ini vokal penuh nggak? Iya. Ini vokal penuh nggak? Iya. Nah, berarti vokal penuhnya ada 1, 2. Berarti ada 2 suku kata. Gitu. Cara ngitungnya begitu ya. Jadi setiap satu ya, jadi membuat 1 huruf vokal penuh. Jadi kalau misalnya vokalnya itu ada dalam kata itu huruf vokal penuhnya ada 4, berarti 4 suku kata. Jadi dalam satu suku kata tidak bisa lebih dari huruf vokal itu lebih dari yang penuh ya. Tapi bisa gabungan. Jadi satu penuh, satu nggak penuh juga bisa. Tapi yang pasti kalau dia itu kita hitungnya berapa jumlah yang penuhnya, berapa huruf vokal penuhnya, demikianlah jumlah suku kata. Jadi kita abaikan yang half vowel. Cara ngitungnya adalah dengan yang ada full vowelnya. Nah, dalam kasus seperti ini huruf semivokal ya, semivokal dituliskan di bawah konsonan yang mengawali sebuah kata. Jumlah suku kata dalam sebuah kata ditentukan jumlah huruf vokal penuh yang terlepas dari jumlah huruf semivokal yang ada dalamnya. Jadi kita ngitungnya adalah dengan jumlah huruf vokal. Jadi, kita membaginya seperti itu. Nah, kita lalu yang kedua adalah suku kata Ibrani itu dikelompokkan terbuka dan tertutup. Ya, tadi kita udah bahas di awal. Nah, yang terbuka itu vokal, ya akhirnya vokal. Nah, jadi pada umumnya vokal dari suku kata terbuka adalah huruf vokal panjang. Ini umumnya ya. Nah, coba kita buat catatannya dulu. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalau dia itu tertutup, ya, kalau tertutup, maka dia itu, kita mulai dari terbuka dulu. Salah, pantesan. Kalau dia terbuka, maka dia pasti diakhiri oleh, ini bagian akhirnya sudah yang otomatis ya, diakhiri oleh huruf vokal gitu. Dan umumnya vokal ini adalah panjang umumnya. Kenapa umumnya? Karena tidak selalu gitu. Huruf umumnya vokal panjang. Jadi kalau dia terbuka, misalnya makan. Nah, jadi makan. Kenapa? Karena dia menekan cetakan jadinya jadi makan karena dia terbuka. Namun dapat juga merupakan huruf vokal pendek jika diberikan tanda aksen gitu. Jika diikuti oleh sebuah konsonan yang diberikan atau jika diikuti oleh sebuah konsonan yang diberikan sifat bersuara. Jadi kalau misalnya nanti ada gabungannya maka dia akan berubah sedikit ya, tapi umumnya dia akan panjang. Kenapa dia pendek? Kalau dia pendek itu berarti ada aksen. Ya, aksen itu untuk bantu menekan gitu. Jadi vokalnya akan panjang atau dia akan pendek kalau ada aksen. Jadi kan misalnya makan. Jadi kata makan ya, kata ma itu pasti jadi panjang dia makan ya. Mau makan. Nah, tapi kalau dia dikasih aksen tetap bunyinya jadi makan. Tapi kan kata aksennya ini menggantikan fungsi tekanan tadi gitu sehingga si vokalnya itu ditulis ya lebih pendek. Tapi kan sudah dibantu dengan tekanan. Nah, suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh sebuah konsonan. Ya. Jika ada dages forte dalam sebuah huruf, maka huruf tersebut harus digandakan. Kita sudah bahas ya, kalau dia digandakan maka
yang satu ikut yang ke suku kata sebelumnya, yang satu ikut suku kata yang sebelumnya, sesudahnya gitu ya. Jadi misalnya nih kita contoh bentuk katanya. Contoh kata yang diberikan oleh buku ini adalah kata Bereshit ya. Nanti ada beberapa contoh, kita perhatikan saja dulu di sini. Jadi kata Bereshit ya, ini ada ini ya, Shere. Lalu ini ada Yot. Nah, jadi bentuk-bentuk yang di sini ya, bentuk-bentuk yang ada ini. Jadi suku kata pertama adalah terbuka. Nah, kenapa terbuka? Karena diakhiri oleh alef. Alef meskipun konsonan tapi tidak bisa menutup suku kata. Ya, jadi kan misalnya kita baca coba, bacanya kan bacanya tetap kan nih bacanya kan ini bisa bacanya kayak koma juga bisa ya. Jadi kan bere kan nggak bisa nutup gitu, bunyinya aja terbuka kan, bere gitu, bere. Nah, shit, nah ini kalau shit, nah kan ketutup dia. Taf ini membentuk bere, shit, shit. Jadi kalau ini kan bere kan terbuka. Ya, kalau shit tertutup gitu. Jadi alef tidak bisa menutup suku kata. Jadi suku kata pertama terbuka karena diakhiri oleh alef. Alef tidak pernah bisa menutup suku kata. Nah, suku kata kedua diakhiri oleh taf. Jadi shit. Nah, dia merupakan suku kata tertutup otomatis ya. Konsonan terakhir yang menutup sebuah kata tidak memerlukan pemisah suku kata atau sifat senyap kecuali ketika diakhiri oleh kaf. Jadi khusus kaf ini aja nanti yang ada bentuk model seperti itu, yaitu bentuk akhiran kaf dengan titik dua, ya sifat senyap begitu. Tapi cuman dia doang yang bentuknya seperti kaf. Jadi kaf ini adalah pengecualian. Nanti kita akan menemukan beberapa. Yang kedua adalah kata ini. Nah, ini kita akan coba bongkar dulu. Jadi kita ketahuan cara bacanya sama ketika kita sudah lagi ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, misalnya dari kata ini, maka kita lihat dulu berapa sih jumlah suku kata yang ada. Jumlah suku kata, suku kata itu berdasarkan kepada huruf vokal penuh. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa suku kata? Maka suku katanya adalah 4. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita bagi. Sekaligus kita langsung menemukan cara membacanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, modelnya, jadi ada 4 ya, berarti kan modelnya mulai dari H. Lalu ini, nah ini berarti satu suku kata. Nah, cuman karena di sini ada kata, ada bentuk dageswote, maka shin ini akan menjadi ganda, gitu, menjadi ganda. Berarti kan bentuk tulisannya itu kan kalau kita lihat itu kan sebenarnya jadinya gini, hash gitu ya. Lalu di double lagi. Ini ada titiknya, lalu jadi gini. Ya, maka kita akan baginya menjadi begini. Nah, karena di double. Jadi kita akan masukkan di sini adalah shin. Nah, maka ini satu suku kata. Lalu shin ada 2 gitu. Jadi akan masuk sini lalu masukin kata bentuk vokalnya ya, kames. Jadi di sini adalah hash. Lalu ketika hasya, nah dia udah selesai. Kemudian kata mem. Dia udah ada kata ininya, vokalnya. Lalu yim. Nah, ditutup dengan ini. Jadi, berapa suku katanya? Suku katanya ada 4. Yang di sini, yang bagian ini, dia terbuka. Ya, open. Kok open sih? Close, karena diakhiri oleh ada shin di situ, maka dia close. Yang ini, yang akhirnya ini berarti dia open. Ini open. Ini close gitu. Ya. Jadi
suku katanya ada 4, ya, ada 4 suku kata, 1, 2, 3, 4. Yang pertama close karena diakhiri oleh shin, open karena diakhiri oleh vokal, yang ketiga open karena vokal, diakhiri vokal, lalu yang terakhir adalah close karena diakhiri oleh mem, gitu. Kurang lebih begitu cara pembacaannya ya. Kita lihat beberapa detail dari penjelasan buku. Nah, di sini kalau kita lihat ya, hash, sha, ma, yim, gitu lah bunyinya ya. Nah, kalau di sini kata hash, sha, ma, yim ini ada 4 huruf vokal penuh, berarti ada 4 suku kata. Shin bentuknya dages forte, berarti langsung kita bagi ya. Kita baginya seperti yang tadi sudah dijelaskan yang ada di sebelah sini ya. Jadi tulisannya itu sebenarnya adalah hash gitu. Lalu di double hasya, baru kemudian ke gini ya. Mayim. Jadi di sini tuh karena hasya maka S itu digabung menjadi dages gitu. Ya. Jadi ini ada 2 huruf S di sini. Kurang lebih begitu cara membacanya. Nah, jadi suku kata pertama adalah hash. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan. Suku kata ini diakhiri oleh sebuah konsonan yaitu shin, maka dia menjadi suku kata tertutup. Ya. Vokalnya panjang pendek ya. Ya, biasanya kalau dia tertutup maka dia biasanya pendek ya. Karena juga tak beraksen. Tuh. Nah, suku kata kedua tadi sudah kita bahas yaitu sha. Ya, ini buka karena vokal. Ketiga adalah ma, otomatis terbuka, lalu kemudian ini yim ya. Nah, sebuah kata tertutup tak beraksen dengan sebuah huruf vokal pendek. Nah, catatan jangan keliru antara bentuk yin yang begini sama yang ini ya. Di sini ada huruf vokalnya. Ya, ada huruf konsonannya. Jadi beda lokasi dia ya. Beda lokasi. Jadi ini kan bentuknya bacanya yim, kalau itu kan bentuknya jadi i ya, yo. Gitu. Nah, di kata selanjutnya ya, kita kata selanjutnya. Di sini nggak ada kata tidak ada dages forte. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada kata yaldah gitu ya. Nah, kita lihat ada berapa jumlah suku katanya. Jumlah suku kata ditentukan oleh jumlah vokal penuh. Vokal penuhnya ada 1, ada 2. Berarti dia ada 2 suku kata ya. 2 syllable, 2 suku kata. Maka kita pembagiannya menjadi begini ya. Yod lalu lamet. Nah, lamet di sini ya. Di sini ada titik 2 ya, titik 2. Nah, kalau kita perhatikan, ya coba perhatikan ke bentuknya. Ya, kata ini, ya kata yal, sorry, saya salah buka. Ya, kata ini. Nah, ini kan bentuknya kan kita lihat di sini ya. Kita kan bisa bentuknya akan begini ya, yal. Nah, ya coba perhatikan ya. Kita kesalahannya nanti di sini ya, yal, dah. Nah, di sini kalau dia mengawali suku kata, maka harusnya ini ada titiknya, yaitu dages lainnya, dia begat kefat. Nah, berarti 2 titik ini bukanlah sifat senyap, gitu, seperti yang gambar itu. Jadi di sini kehilangan itu, maka ini adalah salah. Jadi yang benar itu adalah ya, selesai. Lalu kemudian ini menjadi vokal bersuara ya. Bersuara dan bunyinya jadi gini, yaldah ya. Nah, ini kan dia
kita bisa juga lihat dengan bantuan ini, ya, karena ada juga bentuknya ya. Jadi ini adalah satu, salah. Jadi ini kan bentuknya ya. Nah, di sini kita bisa kejebak ke ini, tapi kata bagian kuncinya itu ada di dalet ini ya. Di dalet ini kalau dia modelnya, misalnya tulisannya ya, kita ulang di bagian sini. Jadi kalau bentuk tulisannya adalah yal, di sini ada sifa, lalu kemudian di sini ada titik, ya, kemudian bunyinya akan yaldah gini, maka kita katanya itu pembagiannya kan menjadi persis seperti itu, ya. Karena kenapa? Karena ini adalah brikat kefat gitu. Karena ini brikat kefat, maka bunyi akan di situ. Tapi karena ini modelnya di daletnya itu tidak ada dages, maka maka pembagiannya itu tidak bisa di sebelah sini, ya. Tidak bisa sebelah sini. Ini salah. Maka pembagiannya harus di sini. Gitu. Ya. Jadi ini model pembagiannya. Nah, ini kita tahunya dari kata dalet itu. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa dua vokal penuh menunjukkan adanya dua suku kata. Sifa di bawah lamet. Nah, ini dia bilang bersuara. Nah, kenapa bersuara? Ditentukan oleh metek pada huruf vokal sebelumnya. Jadi di sini ada metek, ya, ada metek. Nah, metek itu untuk memberitahu juga bahwa kata lamet ini akan mengawali suku kata. Jadi sehingga bunyinya itu menjadi bersuara gitu ya. Jadi bukan ya, bukan yal dah, tapi ya ledah gitu. Bunyinya jadi beda ya. Nah, juga ditambah dengan ketidakhadiran dages lene pada huruf dalet gitu. Yang mengikutinya, jadi suku kata pertama adalah ya doang, kemudian ledah ya. Jadi suku kata terbuka dengan vokal panjang yang memerlukan sebuah metek karena suku kata itu diikuti oleh sebuah sifat bersuara. Jadi ada bentuk metek di situ ya. Nah, ini kalau kita balik ke pembahasannya. Jadi kalau di sini ya, ini adalah open, terbuka dia. Di sini kan harusnya tertutup ya, harusnya close. Sorry. Harusnya dia close. Kenapa close? Karena ini adalah konsonan. Tapi seperti aturan yang sebelumnya, maka ini juga adalah salah gitu. Kenapa? Karena he tidak bisa mengakhiri suku kata. Jadi alef dan he tidak bisa mengakhiri suku kata sehingga ini salah. Dia akan tetap menjadi open. Kecuali he di sini dikasih mafik, maka dia akan berfungsi menjadi penutup suku kata. Ya, jadi kurang lebih begitu pembahasannya. Ini masih ada lagi katanya ya. Di sini kan kita lihat ya hitungnya gampang kok ya. Ini ada berapa huruf vokal? Satu. Vokal penuh satu. Dua. Udah, ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti ada dua suku kata. Gitu. Jadi kita akan mulainya dengan begitu. Ya. Nah sekarang ini ada bentuk vokal, apa sih namanya ya, vowel, half vowel bersuara. Jadi karena dia half vowel, dia akan selalu mengawali suku kata, ya, akan mengawali suku kata sehingga kita akan langsung membaginya di sini. Dia akan memulai suku kata, ya, otomatis gitu. Nah ini kita nggak bisa ini karena ini cuma ada dua, maka kita baginya menjadi na. Sudah, itu aja gitu. Nah, karena sifat gabungan selalu vokal, maka bagian sukata harus terjadi di antara na dan ini. Ya, kenapa? Karena tadi sifat gabungan itu pasti bersuara, maka sifat itu akan selalu mengawali suku kata. Dia pasti memulainya gitu. Dia nggak bisa mengakhiri suku kata, maka dia akan mengawalinya sehingga bunyinya itulah na, ya, na asyeh, na asyeh. Gitu.
ya. Jadi bacanya AC gitu. Nah, ini open close, ini adalah open ya. Ini open close. Nah, ini dia. Kalau he tidak bisa tutup kecuali ada mapik. Berarti dia open open gitu ya. Sini juga jelaskan bahwa he tanpa mapik tidak pernah menutup sebuah suku kata. Nggak bisa dia, kan dia nggak cukup fungsinya. Ya, kurang lebih ini pembagiannya. Kita tidak terlalu fokus ke aksen. Nanti kalau misalnya pembahasannya penting, kita akan bahas mengenai aksen. Ya, segitu untuk bagian bab ini. Nanti aksen akan saya buat videonya sendiri karena aksen ini apa ya, antara penting nggak penting lah ya untuk kita cuma butuh untuk eksegesis saja. Jadi aksen sejauh ini nggak terlalu penting. Ya.